Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya pengen tanya, bagaimana supaya doa kita dijabah, didengar sama Allah, permintaan kita itu dikabulkan, dan kita akan merasakan dikabulkan ataupun tidak? Ya, kita saya ada pertanyaan dari jemaah kita ini, bagaimana kondisi umat Islam hari ini kita nih supaya doa kita ini mudah dikabulkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Jadi yang kita harus dipahami ini, Islam baik amalkan secara berjamaah kah, kelompok kah, pribadi kah, ini akan ada power, kekuatan dari amal yang dikerjakan oleh amalan orang Islam. Amalan apa ini? Amalan rohani, jasmani, johir batin. Jadi amal itu dikerjakan harus dengan johir dan batin. Johirnya bersih, hatinya bersih, itu baru amal itu akan diterima. Bab Allah ini suci, Quran suci, ya. Nah, dan kalau kita juga suci orangnya, maka itu akan naik, ya, diterima doa kita. Nah, karena syaratnya doa terima ini, pertama hati kita ini ada tergantungan sama Allah. Tidak ada yang kita harap hanya pada Allah. Tidak ada yang kita minta, hanya minta pada Allah. Hati itu bersih. Allah nggak mau ada hati kita di selain Allah tuh di hati kita. Allah nggak mau. Allah tuh inginkan bagi hambanya dia benar-benar dia kosong daripada makhluknya. Yang ada hanya la ilaha illallah. Nah, jadi sebagai contoh hadirin, kekuatan mobil atau kapal bukan daripada mobil tarik didorong, memang jalan didorongnya jalan, tapi itu kekuatannya sangat minim. Tapi kekuatan mobil atau kapal itu dari mesinnya. Mesinnya di starter, karena mesinnya bagus, ada olinya, ada bensinnya kan. Maka begitu di starter, wah dia akan cepat, akan bisa per kilo berapa jam tuh? Berapa kilo tuh per jam kan? Ya, begitu kayak orang Islam. Kekuatannya ada pada diri orang Islam itu sendiri. Nah, dia bisa mengalahkan musuh orang Islam itu sendiri, bisa mengalahkan musuh orang Islam. Kalau amalnya baik, Allah tolong. Intan surulha yang syukur wa yusabit aqdamakum. Itu Allah akan tolong selama umat Islam itu keyakinan benar pada Allah dan mau yaitu membantu daripada agama Allah. Ini syaratnya. Kalau kita pengen dibantu sama Allah, nah, memang Allah ini nggak perlu dengan bantuan kita. Allah nggak perlu dengan ibadah kita. Kita mau ibadah mau enggak, itu nggak menguntungkan Allah kita ibadah. Tidak akan sedikit pun mengurangi kalau kita nggak ibadah, nggak masalah itu nggak mengurangi daripada kehebatan Allah. Allah tetap dia maha segalanya. Dia mau ibadah mau enggak. Nah dengan kita ibadah ini dan kita serahkan perintah Allah ini untuk kita juga. Ya, Allah akan muliakan ini hamba ini. Nah, jadi yang kita harus dinafikan ini, nafikan tuh dinafikan tuh dibohongkan atau tidak diyakini lah, dibohongkan lah. Nah, tentang apa? Tentang kebisaan kita, tentang kemahtahuan kita. Semua itu kita kosongkan. Kita bisa ini bukan dari kita, tapi Allah berikan kita ini mengetahui sesuatu yang kita tahu. Itu dari Allah. Nah, itu dari Allah.
kita dikasih suatu anugerah jabatan. Jabatan itu dikasih kena anugerah Allah sehingga kita punya jabatan. Kalau cabut lagi jabatannya kita jadi orang biasa lagi. Anugerah kaya itu dari Allah, kekayaan. Kalau Allah cabut kekayaannya jadi kita miskin lagi. Karena itu hanya pinjaman. Hanya titipan ya. Nah ini. Jadi tanamkan nih kalau kita pengen dibantu sama Allah, kita pengen tolong Allah, kita harus nafikan semua apa-apa yang ada kemampuan kita, semua kemampuan dari Allah. Kita tidak punya apa-apa, bukan apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Ya enggak? Karena kita nih bukan apa-apa, maka kita minta kepada yang punya apa-apa, itu Allah. Karena kita lemah nggak bisa apa-apa, minta kepada Allah yang punya apa-apa, sehingga kita kuat. Nah itu. Jadi kita jangan mengadakan apapun dari kekuatan diri, tapi kekuatan Allah. La ilaha illallah. Itu syarat al-bantu. Ya. Itu. Kedua itu dari keyakinan ya, amal. Sekarang dari iman, sekarang dari amal. Jadi iman dan amal ini harus benar-benar sinkron. Iman baik, amal baik. Iman baik, iman yang hanya kepada Allah. Itulah ilaha. Amal baik apa? Amal yang mengikuti kehidupan Nabi. Sunnah Nabi. Dalam sunnah itu ada kejayaan. Dalam sunnah itu ada pertolongan Allah. Dalam sunnah itu ada kekuatan Allah. Di balik sunnah itu disitulah kekuatan umat Islam. Selagi Islam itu mengikut sunnah, selagi itulah dia akan kuat. Tapi sudah sunnah ditinggalkan, disitulah kekuatan Islam Allah cabut. Ya enggak? Sebagaimana dicabutnya itu singa dari apa giginya. Kalau singa giginya nggak ada, kekuatannya nggak takutin lagi nggak taringnya. Atau gajah nggak ada ininya, lalainya. Begitu Pak. Islam itu kuat kalau dibantu sama Allah. Kalau Allah bantu, walaupun kita sendirian dibantu sama Allah, kekuatannya bersama Allah. Karena walaupun sendirian, walaupun yang usunya itu punya kekuatan yang luar biasa, tetap kalah. Mana mungkin makhluk bisa mengalahkan kekuatan Allah? Mana mungkin? Kalau kita bertakwa ya. Makhluk tetap makhluk, Allah tetap Allah. Ini kalau kita bandingkan Pak, kekuatan makhluk dengan kekuatan Allah yang punya kita nih Pak, yang punya kita semua nih. Sebagaimana contoh, kalau kita mengalahkan kekuatan makhluk ini kita merasa hebat makhluk. Kita nih Pak lagi banjir, lagi air tuh lagi deras. Pas kita keanyut lalu ada dahan kering. Kita di situ pegang. Kita akan terbawa. Enggak ada gunanya itu. Itulah makhluk. Makhluk itu sebagaimana rumah laba-laba. Itulah rumah yang paling lemah. Dipakai sapu pun akan bersih. Begitu juga makhluk Pak. Enggak ada kekuatan apa-apa makhluk dibandingkan kekuatan Allah. Tidak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Emang bukan apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan apa-apa, ya Pak. Bukan siapa-siapa. Nah itu. Kemudian Pak, makhluk juga dimampangkan lagi seperti anak kecil atau anak-anak yang main-mainan tuh. Satu ya mainan daripada plastik, pesel dari plastik. Namanya itu main-mainan ya, dari plastik. Satu lagi pesel bener. Itu yang mahal lagi apa sekarang yang mahal basoka. Satu basoka yang menghancurkan pakai mainan. Seperti itulah bedanya. Malu dengan Allah ya nggak bisa. Nggak seimbang Pak. Bukan tandingan. Melawan Allah ya. Bagaimana Namrud melawan Allah Pak? Itu Allah nggak kirim binatang yang besar atau malaikat, tidak. Allah hanya mengirim satu daripada itu nyamuk namanya lamlam. Itu Pak. Tapi lamuk itu bisa menghancurkan daripada Namrud. Satu itu namanya lamlam. Itu pun cuma sebelah Pak. Satu aja jatuh. Kita ditepak ini kan main Namrud ya, sebelah. Itu dia masuk Pak ke lubang hidung. Setelah masuk ke otaknya digigitin tuh otaknya. Sakitnya bukan main Pak. Sehingga sakit-sakitnya waktu dia sedang sakit jatuh.
kena bangku ini, kena jidatnya ini, Hmm. langsung enak. Nah, jadi dia punya pendapat, wah kalau kena benturan nih enak hilang. Maka diwajibkan rakyatnya untuk mukul palanya. Diwajib nih. Setiap orang datang ke dia, mukul palanya. Datang mukul palanya. Ada orang yang badannya besar, Iya. mukulnya terlalu keras, Keras, ya. langsung hancur kepalanya Namrud Namrud. dengan rakyatnya sendiri Pak. Wah malu kalau mudah menghinakan si korun si Namrud itu. Namrud. La ilaha. Ilah. Nah, itu Pak. Jadi kita harus benar amalnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, tahajudnya dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, tudukan pandangan dijaga, Iya. senyum dijaga, jangan cemberut aja. Iya. Jangan Pak, cemberut itu walaupun begini kita sedang ini galau nih, tetap harus teman-teman harus jangan cemberut aja, tekuk mukanya kayak orang baru tanggung bulan gitu, gimana tanggung bulan. Jangan. Iya. Jadi senyum, tapi jangan senyum terus. Iya, tenang orang gila. Jadi gitu Pak, ya. Itu ya syaratnya. Iya, iya. Jadi dulu di perang Khandaq, di perang itu Hunain itu kuat orang Islam, senjatanya canggih, tapi kok kalah ngadepin orang kafir. Kenapa sebabnya? Jadi satu dia nggak pakai sunnah, nggak pakai siwak. Itu nggak siwak kayak orang nggak bantu Pak. Itu nggak pakai siwak aja Pak. Sekarang bukan lagi nggak pakai siwak, nggak sholatnya nggak berjamaah di rumah. Iya, iya. Halo, nggak pernah bangun malam jam 2 malam, bangun tapi tidur lagi. Iya, iya. Itu gimana lo bantu? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini Pak, jadi kita harus punya prinsip bahwa saya ini harus punya kekuatan sebagaimana kekuatan yang memberikan bersahabat. Iya. Ya, jangan cemen Pak. Iya. Jangan cemen itu Masya Allah ya. Jangan sampai kita ditertawakan orang kafir. Iya. Kita harus ditakutin sama musuh-musuh Islam. Iya. Ternyata sekarang orang Islam yang ditakutin sama orang Iya. kafir. Iya. Kita sekarang yang menguasai itu kita siapa ya? Masya Allah Pak. Karena saking amal kita nih yang salah. Iya. Saya salah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri ya. Jangan salahkan Allah. Iya. Jangan salahkan Quran. Qurannya sama, Allahnya sama, Allah dulu, Allah sekarang sama nggak Allahnya? Sama. Sama, ya beda amal kita yang salah. Iya. Ya, Jamin. Allahnya itu tetap dari dulu sama, nggak berubah. Allah dia juga Allahnya. Nabinya ya sama juga. Iya. Ya nggak? Amalnya beda. Nah, Nah ini yang harus diperbaiki. Salah Pak ya? Nah dengan beginilah nanti Allah bantu. amin. Islam itu kuat lagi ya Pak. Ya, amin. Bagaimana kuatnya sekarang yang namanya itu Batman. Salah ya? Ya. Subhanahu wa bihi, subhanahu wa bika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi